Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji unit kerja, perkenalkan nama saya Herli Septiawan SE, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Medan dengan nomor UKG 202100343470. Hari ini saya akan menjelaskan praktik pembelajaran sebagai bagian dari rangkaian unit kerja PPG dalam jabatan. Saya akan menampilkan pembelajaran tentang manusia dan upaya memenuhi kebutuhan dengan metode pembelajaran Discovering Learning di kelas 10 SMK Negeri 14 Rawalangun, Provinsi Jambi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syabrak berulang-ulang.
Anissa, Iya, Pak. Ayu Nani, Iya, Pak. Binsa, Iya, Pak. Indah, Iya, Pak. Berti, Iya, Pak. Gunawan, Ada, Pak. Abda, Ada, Pak. Yufri, Iya, Pak. Maya, Iya, Pak. Fajar, Apa, Pak? Pak. Raka, Iya, Pak. Risti, Iya, Pak. Rindalia, Iya, Pak. Ayub Suraya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semangat. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Baik, sebelum pembelajaran, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu bisa anak sekalian melihat ya, tujuan pada yang hari ini satu, mengidentifikasi jenis kebutuhan manusia, menjelaskan apa itu kelangkaan, tiga, menganalisis cara menyusun skala prioritas. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, sebelum Bapak masuk ke pembelajaran, ya, jadi Bapak ada pertanyaan kepada anak sekalian, ya, yang bisa menjawab silakan ya. Coba sebutkan 3 hal yang sangat kalian inginkan saat ini. Apakah semuanya keinginan itu bisa terpenuhi? Iya, Pak. Nah, silakan. Ya, Ferti silakan. 3 hal yang saya inginkan saat ini adalah: 1. Laptop baru untuk belajar dan mengerjakan tugas. 2. Liburan ke tempat wisata bersama keluarga. 3. Nilai yang baik di semua mata pelajaran. Tidak semua keinginan itu bisa langsung terpenuhi. Misalnya, membeli laptop dan liburan butuh biaya yang cukup besar, sehingga saya menabung dulu atau menunggu waktu yang tepat. Sedangkan mendapatkan nilai baik bisa dicapai lebih cepat, asalkan saya belajar dengan rajin. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bapak. Ada pertanyaan sekali lagi, ya. Mengapa harga barang-barang kebutuhan pokok sering sekali naik menjelang hari raya? Apa hubungan dengan kesetiaan barang? Ada yang bisa? Silakan. Harga barang kebutuhan pokok sering naik menjelang hari raya karena permintaan dari masyarakat meningkat drastis. Banyak orang membeli dalam jumlah besar untuk persiapan hari raya. Jika jumlah barang yang persediaan tidak bertambah atau bahkan berkurang, maka harga akan naik. Ini menunjukkan bahwa ketika permintaan tinggi dan persediaan terbatas, harga akan naik. Oke, tepuk tangan, Bu. Oke, untuk yang terakhir, ya. Pertanyaannya, jika kalian memiliki uang terbatas, mana yang kalian dahulukan, pembelian sepatu baru atau membeli buku pelajaran yang dibutuhkan untuk ulangan besok? Mengapa? Silakan. Saya akan mendahulukan membeli buku pembelajaran ulangan besok karena itu adalah kebutuhan yang lebih penting dan mendesak. Buku pembelajaran membantu saya belajar dan mempersiapkan diri menghadapi ulangan besok. Mempengaruhi pada nilai dan masa depan saya. Sepatu baru bisa dibeli saat saya ulang nanti. Oke, ulangan. Baik, ya. Itulah ya penyampaian dari kawan-kawan anak-anak sekalian, ya. Manfaat dari tujuan dari pembelajaran ataupun pada pembelajaran kita pada pagi hari ini itu masalah kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari, ya. Manfaatnya itu biar kita tahu bahwa kebutuhan yaitu harus sesuai dengan, pertama, ya, ada namanya manusia adalah makhluk hidup yang memiliki akal, perasaan, dan kebutuhan hidup dan konteks ekonomi manusia sebagai berikut. Ya, ini ada 2 faktor. Pertama, adanya makhluk ekonom.
cara memiliki dan menggunakan sumber daya alam tersedia secara efisien. Yang kedua ada namanya makhluk sosial. Makhluk sosial ini karena tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, intinya dari dua faktor ini yang bisa kita pelajari atau kita ambil kesimpulannya bahwasanya apalagi namanya makhluk sosial, berarti kita tidak bisa berjalan sendiri ataupun berkehidupan sendiri tanpa ada bantuan orang lain, yaitu atau manfaat dari pembelajaran pada siang hari ini. Baik, Bapak punya satu briefing ya, anak-anak sekalian ini wajahnya tidak mengantuk ataupun lelah ya. Jadi kita harus semangat dulu ya. Bisa? Kalau bisa silakan berdiri ya. Anak sekalian lihat ada Bapak ada namanya ibu semangat. Pernah dengar ibu semangat? Nah, ya, Bapak akan mencontohkan ya. Tepuk semangat semangat ya. Semangat. Bisa dicontohkan? Ayo pertama ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Kurang kompak sekali lagi ya. Ya, suaranya harus dikuatkan. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Lunak ya. Ya, kita ulangi. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Saksikan ya. Oke, silakan disimak videonya ya. Bapak juga ada satu lagi pertanyaan ya. Mengapa ada berapa orang yang kebutuhan belum terpenuhi? Ya, kalau pertanyaan dilihat dari video tadi, siapa yang bisa menjelaskan? Ya. Mengapa ada berapa orang yang kebutuhan yang belum terpenuhi? Ya, silakan. Oke. Keterbatasan ekonomi. Tidak semua orang memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhannya. 2. Ketimpangan sosial. Ada perbedaan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin yang terlihat dari cara mereka memenuhi kebutuhan. 3. Ketersediaan barang atau jasa terbatas. Beberapa memenuhi kebutuhan tidak dapat terpenuhi karena barang jasanya tidak tersedia secara
penyertaan dalam pemenuhan kebutuhan. Silakan. Jumlah barang terbatas, permintaan tinggi. Contohnya, saat hari besar, permintaan bahan pokok naik sementara stok terbatas. 2. Distribusi tidak merata, barang ada di satu tempat tapi tidak mudah diakses oleh semua orang. 3. Bencana alam atau gangguan produksi biasanya menyebabkan terganggunya pasokan kebutuhan pokok. 4. Kemampuan produksi terbatas, jika produksi tidak seimbang dengan kebutuhan maka kelangkaan terjadi. Oke, terima kasih Pak. Baik, ya, itu ya pernyataan ataupun pertanyaan atau materi ya, yang bisa kita ambil dari video ya. Kenapa? Jenis kebutuhan yang bisa kita ambil itu ya untuk kebutuhan atau kehidupan kita sehari ada namanya kebutuhan primer ya. Kebutuhan primer ini kebutuhan yang sangat penting ya. Contohnya makanan ya, terus ada namanya pakaian, tempat tinggal. Itu sangat dibutuhkan ya. Kenapa kita butuh makan? Karena kita butuh kelangsungan hidup ya, untuk kehidupan yang selanjutnya. Nah, pakaian juga sama ya. Karena pakaian ini adalah kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Yang kedua ada namanya kebutuhan sekunder. Contohnya ada namanya handphone. Ya. Kenapa kita butuhkan juga? Karena handphone inilah yang menjadi bahan ataupun tujuan untuk kita bisa berkomunikasi dari jarak jauh maupun jarak dekat. Itu gunanya handphone. Ada juga kendaraan. Kendaraan ini lah yang menjadi ya, langkah kita untuk bisa lebih cepat ya. Yang biasanya kita menggunakan jalan kaki, kalau ada namanya kendaraan, pekerjaan kita ataupun kegiatan kita lebih mempermudahkan. Itu gunanya. Terus ada perabotan rumah tangga. Perabotan rumah tangga ini sering kita temui seperti ada namanya kompor gas, terus kulkas, lemari es ataupun sejenisnya, ada kasur. Nah, semuanya itu namanya perabotan alat rumah tangga. Karena penting juga menjadi pendukung atau kebutuhan kita sehari. Semangat? Semangat. Kalau semangat tak? Semangat. Kita kasih meeting lagi, ya. Oke. 1, 2, 3. Terus semangat. Semangat. Oke, kurangan tugas semuanya. Oke, untuk selanjutnya ya, Bapak akan membagikan kelompok ya untuk pembelajaran. Karena apa? Karena tujuan dari pembelajaran ini yaitu kita akan berkomunikasi atau berkonsentrasikan masalah kebutuhan ya di kehidupan manusia. Oke, sudah kita mulai bisa berkelompok ya. Ya, pertama ini Bapak jadikan karena mejanya sudah tersusun rapi. Jadi Bapak tunjukkan nama kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, ya. Dan terakhir ini kelompok 3, ya. Silakan buka, ya. Nanti setelah diskusi kelompok, ya, ataupun setelah kamu mencari permasalahan, nanti kita akan presentasikan ke depan, ya. Oke, silakan dikerjakan ya. Bapak kasih waktu berapa menit ke depan? 5 menit. Oke, 10 menit ya. 10 menit untuk melaksanakan atau proses pengajaran. Ya, kamu silakan.
Sudah? Bisa kan? Bisa kan? Oke, silakan kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaudalia dan saya diterima kita. Dan saya bisa Asrul. Dan saya ada saudara. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi. Potensi lingkungan sekolah. Banyak siswa lupa membawa perlengkapan belajar. Masalah kesenjangan yang ada. Tidak ada tempat penyewaan alat tulis. Ide bisnis awal sementara. Usaha penyewaan dan penjualan perlengkapan alat tulis sederhana. Potensi lingkungan tempat tinggal dan desa. Potensi kebutuhan yang ditemukan. Produksi pisang melimpah. Masalah kesenjangan yang ada, hanya dijual mentah harga murah. Ide bisnis awal sementara. Usaha olahan keripik pisang dengan kemasan menarik. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, tenangkan dulu bro. Ya, kalau tidak ada silakan kembali ke depan. Buat diskusi anak sekalian, perlu Bapak tunjukkan atau referensikan ya, pembahasan atau kesimpulan dari diskusi kita pada siang hari ini ya. Kenapa kita perlu ya, menyampaikan atau membahas namanya potensi ya, ataupun kebutuhan atau potensi kebutuhan yang ditemukan. Kenapa? Di sini kita harus cari dulu ya titik masalahnya ya, ataupun faktor dari permasalahan yang terjadi. Nah, contoh tadi anak-anak sampaikan ya. Pertama, tidak ada kantin sehat dan murah. Nah, itu salah satu dari potensi kebutuhan yang ditemukan. Berarti dari permasalahan tersebut ya, kita harus mencari ataupun antisipasi dari masalah yang terjadi tadi. Nah, berarti siswa harus mempunyai ide. Nah, siswa jangan sembarangan dan makan kurang bergizi, itu bisa menimbulkan suatu permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah ataupun anak-anak nanti sakit. Jadi untuk mengupayakan tersebut ya, kita harus punya ide. Nah, ide untuk mengantisipasikan jangan sampai hal tersebut itu terjadi. Nah, idenya usaha kantin sehat bergizi harga yang sangat terjangkau, itu yang diperlukan untuk seorang pelajar. Nah, itu ada yang namanya. Terus yang kedua, banyak siswa yang lupa bawa perlengkapan belajar. Akhirnya di sekolah atau tempat belajar itu juga sering terjadi ya, namanya kelupaan ya, siswa untuk membawa perlengkapan sekolah. Ya, jadi untuk ide ataupun langkahnya ya, yang perlu kita lakukan, usaha
Terus kita akan membuat suatu namanya UMKM yang ada di sekolah. Ya mungkin itu pembahasan sedikit dan pembahasan ataupun kesimpulan yang perlu Bapak sampaikan pada kesempatan diskusi kali ini. Ya. Kesimpulan atau tanggapan dari anak sekalian, ya, untuk pembelajaran pada pagi ini, pada siang hari ini, ada yang bisa memberi gambaran apa yang kita dapatkan ataupun anak temukan atau pelajaran pada siang hari ini. Saya bisa masih contohnya. Ya, silakan. Makroekonomi ini selalu berusaha memenuhi kebutuhan. Nah, itu namanya makroekonomi. Ya. Makroekonomi hidup dengan secara memilih dan menggunakan sumber daya alam yang tersedia secara efisien. Jadi seorang makroekonomi dia harus bisa ya, menyediakan secara efisien ya, kebutuhan yang dilakukan. Terus ada nama makhluk sosial. Makhluk sosial makhluk yang saling yang tidak bisa hidup sendiri tanpa ada bantuan orang lain, itu namanya makhluk sosial. Jadi namanya kita hidup ya tanpa ada bantuan atau campur tangan orang lain, maka kita tidak bisa hidup di dunia ini. Upaya memenuhi kebutuhan, ya, kita harus kerja atau berusaha agar memperoleh pendapatan untuk membeli barang dan jasa. Terus memproduksi barang dan jasa. Ya,